Keluarga Pak Tony dan Bu Umi pergi ke kelompok BKB untuk mengikuti penyuluhan tentang pengasuhan tumbuh kembang anak. Sesampainya di BKB, Kader melakukan penyuluhan dan pengisian KKA. Mari sekarang kita lihat KKA masing-masing. Pertama, pada lembar depan KKA terdapat isian nama anak. Kemudian, balik kartu KKA ke halaman belakang. Kedua, ada kolom identitas anak dan orang tua. Ibu harus mengisi lengkap identitas ibu dan anak ibu. Ketiga, ada kolom tugas perkembangan anak, berisi tentang tugas-tugas perkembangan anak yang digunakan untuk memantau kemampuan dan keterampilan anak pada umur tertentu. Keempat, ada kolom kode keterangan 7 aspek perkembangan anak. Yang kelima, adalah kolom angka berisi angka nomor urut tugas perkembangan anak. Kolom keenam adalah kolom kotak-kotak yang berisi grafik perkembangan anak. Jika grafik anak ibu berada di garis merah ke atas, berarti keterampilan dan perkembangan anak ibu sudah sesuai dengan umurnya. Jika grafik berada di bawah garis merah, berarti anak ibu mengalami keterlambatan dalam perkembangannya dan harus lebih sering mendapatkan stimulasi atau rangsangan. Ketujuh, ada kolom bulan dan tahun kelahiran anak, yaitu kolom yang tertera antara 0 sampai 72. Kolom yang ke-8 berisi pesan-pesan atau persiapan tugas selanjutnya yang perlu dilakukan orang tua apabila anak belum dapat melakukan tugas sesuai umurnya. Kemudian, balik kartu KKA ke halaman depan. Kolom ke-9 adalah kolom cara asuh anak yang berisi pesan-pesan yang dilengkapi gambar tentang cara orang tua mengasuh anak. Di kolom identitas, silahkan ibu menulis nama, tanggal lahir anak, jenis kelamin, nama orang tua, kelompok BKB, RT, RW, desa, kecamatan, posyandu, dan nomor. Sukma lahir pada tanggal 13 Mei 2018, datang ke kelompok BKB untuk pertama kali pada bulan April 2020. Berarti umur Sukma adalah 23 bulan. Orang tua harus mengisi pada kolom umur sampai 23 bulan. Untuk mengetahui tugas pokok anak pada usia 23 bulan tersebut, maka tetapkan 1 bulan sebelum usia anak sekarang, yaitu 22 bulan. Tugas perkembangan anak yang semestinya dapat diketahui dengan cara memberikan titik potong antara garis datar yang berada langsung di bawah garis merah. Beri tanda silang. Dari tanda silang ini ditarik garis datar ke kiri untuk menentukan tugas tersebut. Maka akan didapat tugas nomor 19, yaitu bisa makan sendiri dengan sendok. Kemudian ditanyakan, apakah Sukma bisa makan sendiri dengan sendok? Jika jawaban sudah, maka ditanya lagi, pada usia berapa Sukma bisa makan sendiri dengan sendok? Sukma bisa makan sendiri dengan sendok di usia 19 bulan. Maka diberikan tanda titik pada perpotongan tugas nomor 19 dengan umur 19 bulan. Berikan tanda silang pada tugas perkembangan nomor 19. Selanjutnya, tanyakan tugas perkembangan sampai nomor 23 sesuai dengan usia anak ketika datang ke kelompok BKB. Lanjutkan pertanyaan ke tugas berikutnya, nomor 20. Apakah Sukma sudah bisa mengucapkan kalimat terdiri dari 2 kata? Jika sudah, pada usia berapa Sukma bisa melakukannya? Sukma bisa mengucapkan kalimat terdiri dari 2 kata pada usia 20 bulan. Maka diberikan tanda titik pada perpotongan tugas nomor 20 dengan umur 20 bulan. Berikan tanda silang pada tugas perkembangan nomor 20. Lanjutkan pertanyaan ke tugas berikutnya nomor 21. Apakah Sukma sudah bisa mengenal 3 gambar dan menyebutkan namanya? Jika sudah, pada usia berapa Sukma bisa melakukannya? Sukma bisa mengenal 3 gambar dan menyebut namanya pada usia 21 bulan. Maka diberikan tanda titik pada perpotongan pada tugas nomor 21 dengan umur 21 bulan.
Berikan tanda silang pada tugas perkembangan nomor 21. Lanjutkan pertanyaan ke tugas berikutnya nomor 22. Apakah Sukma sudah bisa menyusun ke atas 5 buah benda tanpa jatuh? Jika sudah, pada usia berapa Sukma bisa melakukannya? Sukma bisa menyusun ke atas 5 buah benda tanpa jatuh pada usia 22 bulan. Maka diberikan tanda titik pada perpotongan pada tugas nomor 22 dengan umur 22 bulan. Berikan tanda silang pada tugas perkembangan nomor 22. Lanjutkan pertanyaan ke tugas berikutnya nomor 23. Apakah Sukma sudah bisa mengatakan kalau ingin kencing atau berak? Jika sudah, pada usia berapa Sukma bisa melakukannya? Sukma bisa mengatakan kalau ingin kencing atau berak pada usia 23 bulan. Maka diberikan tanda titik pada perpotongan pada tugas nomor 23 dengan umur 23 bulan. Berikan tanda silang pada tugas perkembangan nomor 23. Kemudian titik-titik perpotongan dari tugas perkembangan 19 sampai 23 dibuat garis sehingga menunjukkan grafik perkembangan Sukma dari umur 19 sampai 23 bulan. Kemudian dari tugas perkembangan nomor 18 sampai nomor 1 cukup ditanyakan dan diberikan tanda silang apabila memenuhi dan tidak diberikan tanda apapun apabila tidak memenuhi pada tugas perkembangan sebagai catatan riwayat perkembangan anak. Jika Sukma belum bisa makan sendiri dengan sendok pada usia 22 bulan, beri silang pada perpotongan antara tugas nomor 19 dan usia 22 bulan. Artinya, titik tersebut berada di bawah garis merah sehingga menjadi tugas rumah yang harus dilakukan orang tua untuk menstimulasi anak, yaitu pesan nomor 18. Ajari anak makan sendiri dengan tangan dan sendok. Tetap, tanyakan tugas perkembangan sampai nomor 23 sesuai dengan usia anak ketika datang ke kelompok BKB. Kemudian, dari tugas perkembangan nomor 18 sampai nomor 1 cukup ditanyakan dan diberikan tanda silang apabila memenuhi, dan tidak diberikan tanda apapun apabila tidak memenuhi pada tugas perkembangan sebagai catatan riwayat perkembangan anak. Pada usia 24 bulan, Sukma datang lagi ke kelompok BKB. Kemudian ditanyakan kembali tugas rumah yang terhutang pada bulan sebelumnya. Apakah Sukma sudah bisa makan sendiri dengan sendok? Jika sudah bisa makan sendiri dengan sendok, beri tanda silang pada tugas perkembangan nomor 19. Artinya, tugas perkembangan yang terhutang pada bulan sebelumnya sudah terpenuhi di usia 24 bulan. Kemudian, lanjutkan pertanyaan ke tugas perkembangan nomor 24 dan seterusnya. Jika tidak bisa makan sendiri dengan sendok, maka tetap menjadi tugas terhutang sehingga Sukma tetap diberikan tugas rumah seperti bulan sebelumnya. Kemudian, Sukma datang lagi pada bulan berikutnya yaitu usia 25 bulan. Selanjutnya, tanyakan lagi tugas perkembangan pada usia sebelumnya. Apakah Sukma sudah bisa makan sendiri dengan sendok? Jika Sukma sudah bisa, maka lanjutkan tugas perkembangan berikutnya. Beri tanda silang pada tugas perkembangan nomor 19. Artinya, tugas perkembangan yang terhutang pada bulan sebelumnya sudah terpenuhi di usia 25 bulan. Jika Sukma tidak bisa makan sendiri dengan sendok selama 3 bulan berturut-turut, maka Sukma harus dirujuk ke fasilitas kesehatan agar kita dapat mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan Sukma terlambat makan sendiri dengan sendok. Sebaiknya Sukma diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Kemudian kader memberikan surat rujukan untuk diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Keluarga Pak Tony dan Bu Umi pergi ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan anaknya. Catatan, pemantauan perkembangan anak dilakukan setiap bulan. Apabila tugas perkembangan anak selalu terpenuhi, maka dapat dikatakan perkembangan anak tersebut sesuai dengan usianya. Apabila ada tugas perkembangan yang terhutang, maka dapat dikatakan perkembangan anak tersebut tidak sesuai usianya. Jadi, setelah kita melihat bagaimana cara pengisian KKA tadi, diharapkan orang tua dapat memantau tumbuh kembang anak sesuai dengan tingkat perkembangan umur anak, dan anak dapat tumbuh kembang secara optimal.